Maraton itu buat saya lari jarak jauh yang menyenangkan. Maraton itu adalah mental terapi. Penguatan mental dan pengukuhan mental itu sendiri. Kunci dari maraton adalah mental, melatih kesabaran, dan mengalahkan diri sendiri. Maraton itu menurut aku happiness. Karena di dalam persiapan itu sangat luar biasa. Pertamanya sih waktu kuliah ya, aku tuh waktu itu kuliah di Swiss. Nah aku di situ lihat banyak kayak nenek-nenek, kakek-kakek jogging dan mereka tuh kelihatannya ya nggak cuma nenek-nenek kakek-kakek ya, tapi banyaknya di situ malah orang yang udah tua gitu, mereka jogging dan mereka tuh kelihatan fit banget badannya gitu. Nah aku tuh dari situ baru timbul kayak rasa kepengen nyoba lari. Mulai lari misalnya, lari sebentar 5 menit, aduh capek, ngap, jalan dulu. Nah, tapi setelah aku nyobain 30 menit lari, kayaknya hari ini jogging 30 menit tuh abis lari kerasanya enak gitu badannya. Nah dari situ mulai, jadi hampir tiap hari aku nyobain lari gitu di situ. Saya suka lari itu dari kecil ya, dari SMP. Tapi ikut race itu baru sejak ikut komunitas Runner Mom Community ini. Yang isinya ibu-ibu semuanya itu adalah ibu-ibu dari sekolahnya anak-anak. Jadi bikin komunitas lari. Jadi dia RMC ini sengaja membuat kita untuk daripada cuma sekedar lari, capek-capek 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo FM, mendingan kita ikutan aja, lumayan dapat medal. Terus udah gitu appreciate diri sendiri juga. Terus kita juga mau jadi berlatih lebih giat lagi. Saya berlari pertama itu tahun 2017, itu 5K. Dengan sangat pelan dan sangat melelahkan saya rasakan 5K itu. Mungkin yang salah satu motivasi saya untuk lari itu adalah saya adalah pengidap diabetes tipe 2. Kebetulan beberapa teman saya, teman-teman dekat saya sudah ada yang mulai sakit, ada yang stroke, ada yang diamputasi, ada yang serangan jantung, dan itu menjadi wake up call bagi saya untuk mulai sebuah gaya hidup yang sehat. Lama-lama kok mulai menikmati lari itu, apalagi setelah kita selesai lari. Memang nggak enaknya kita harus bangun pagi, karena jam habis subuh kita harus bangun pagi, harus berangkat, mulai setengah 6, jam 6 pagi kita sudah mulai lari. Tetapi setelah itu kita selesai, kita ngobrol, kita nongkrong dan sebagainya, itu ada yang mungkin yang ada istilahnya runner's high. Jadi kita merasakan sebuah kenikmatan tersendiri pada akhirnya kita berlari seperti itu. Melakukan olahraga itu dulu tuh buat mengisi weekend, nang ke gym yang santai lah. Ternyata getting older, saya disuruh berlatih kardio untuk metabolisme tubuh. Jadi berkenalanlah saya dengan berlari. Setelah menambah berlari dalam latihan gym, ternyata saya suka berlari. Harus disempat-sempatkan, awalnya tuh nggak bisa gitu. Sebelumnya saya lari 5K, 10K, lari ya asal lari. Tapi setelah selesainya kok serasa kayak orang jompo.
Saya itu sehari-harinya bekerja di perusahaan divisi finance, jadi bekerja 9 to 5. Saya orang kantor. Oh, oke. Iya, bisa. Baik. Kebetulan dengan saya bekerja yang setiap hari udah rutinitas, saya merasa work-life balance itu berkurang, tidak seimbang. Jadi dan makin berumur kan fisik makin menurun. Jadi saya merasa harus lebih melakukan physical activity. Itu sih basic dasarnya. Kalau prioritas sih pasti keluarga ya, itu nomor satu. Kedua ya pekerjaan, karena kan memang udah komitmen kita gitu, bekerja di perusahaan kan memang ada yang harus dikerjakan. Olahraga ini sebenarnya apalagi ikut program, jadi harus disempat-sempatkan. Awalnya tuh nggak bisa gitu, kayak saya dulu ke kantor jam 9, saya bisa jam 7 bangun, cepet-cepet rushing, beres-beres urusan rumah, anak-anak, terus ke kantor, pulang malam udah nggak sempet. Tapi ternyata saya bisa bangun jam 5 nih, jadi morning person. Dan di antara jam 5 sampai jam 6 itu saya bisa doing something yang which is olahraga, dan impact-nya tuh yang dari awalnya, wah habis olahraga kalau ke kantor ngantuk nih. Tapi ternyata nggak, malah lebih fresh. Jadi ya mengurangi waktu tidur dan mendisiplinkan tidur supaya lebih cepat, supaya waktu tidurnya cukup, itu juga satu habits yang harus dibangun. Saya beberapa tahun lalu memang diabetes saya tidak terkendali, sehingga sama dokter dianjurkan untuk memakai suntikan insulin beberapa kali sehari. Sebagai pengidap diabetes, cukup banyak obat yang saya harus minum secara harian. Ada 3 butir obat pada malam hari dan 2 pada pagi hari. 3-nya adalah obat diabetes dan 2 lagi adalah obat untuk jantung. Karena sempat saya ada slight hypertension, untuk jaga-jaga, saya setiap hari saya minum ke 5 macam obat itu. Awalnya saya berenang dulu, karena memang ada sebuah lomba renang yang saya ingin ikuti. Saya ikut triathlon dan sebagainya. Dan makin lama, alhamdulillah, gula darah saya semakin terkendali. Dan akhirnya saya bisa lepas dari insulin. Walaupun setiap hari pagi dan sore saya harus tetap minum obat diabetes dan ada obat jantung. Saya ingin ikut maraton karena saya udah nyobain yang 5, yang 10, yang half Ironman sudah mungkin 6 atau 7 kali. Dan saya rasa pinnacle, puncak dari lari itu kan adalah dengan maraton. Memang beberapa tahun terakhir ini saya memang sudah coba mendaftar ballot. Karena saya punya cita-cita kalaupun maraton saya mau coba ikut. My first marathon should be a world major. Dan kebetulan bersama beberapa teman kita daftar sebagai tim. Dan alhamdulillah Januari awal tahun ini kita dapat ballot tersebut. Jadi yuk kita jalankan maraton ini. Saya nih sebenarnya sebelum olahraga atau kegiatan bikinin teh dulu nih buat suami. Biar dia seneng ditinggal. Ya ke suamiku dulu. Untuk membagi waktu saya latihan dan kegiatan ibu rumah tangga itu sangat simple dan sangat sederhana. Sebelum saya melakukan kegiatan olahraga, biasanya malamnya saya akan bilang, besok mama mau lari, atau besok mama mau latihan jam sekian, jam sekian. Karena kebetulan kedua anak saya sudah besar-besar dan sudah bekerja, buat saya itu tidak terlalu rumit. Yang penting adalah informasi ibunya mau melakukan kegiatan jam berapa, kemana, dengan siapa, dan di mana. Pulangnya jam berapa. Begitu juga dengan suami saya. Karena dia bekerja, dia juga dia cuma bilang hati-hati di jalan dan hati-hati sampai rumah kabar. Yang pasti dari suami ya. Suami itu ibaratnya kalau kita dapat restu dari dia, pasti buat saya nyaman. Jadi kalau misalnya saya mau melakukan sesuatu, saya izin ya sama suami saya.
tanggal 25. Nah, Bapak mau ikut nggak sama anak-anak? Ya, lihat nanti ya. Kalau visa kan udah dapat, tapi kan tiket. Iya, betul. Nanti disesuaikan aja karena aku berangkatnya tanggal 25. Tanggal 25, yang sama anak-anak tinggal menyesuaikan aja. Nanti di sananya gimana-gimananya. Ya, nanti anak-anak belum tentu bisa cuti juga. Iya sih, mereka bilang dulu. Terus suami saya bilang, enggak, kan namanya juga ibu-ibu ya, pingin diiyain. Jadi kita berusaha untuk memberikan alasan kenapa saya harus melakukan itu. Dan suami saya adalah salah satu orang yang sangat mendukung kegiatan saya selain anak-anak saya. Jadi seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak tuh aku harus bagi waktu ya antara hobi aku, pekerjaan, dan juga ngurus rumah tangga. Ini hari ini ada ulangan apa? Matematika. Matematika. Kemarin kan udah belajar ya, pinter ya. Nanti bisa ya, harus konsentrasi. Aku tuh kalau pagi-pagi aku punya latihan yang bisa aku lakuin konsisten tuh di pagi hari. Jadi aku pagi-pagi beresin anak-anak dulu, persiapan mau ke sekolah. Terus udah gitu abis anak-anak beres sekolah langsung aku lari biasanya gitu ya. Dan nanti kalau anak-anak udah pulang sekolah ya aku ngurus anak-anak lagi. Anak-anak sama suami aku ngedukung banget ngelihat maminya suka lari gitu ya. Jadi wah mami hebat ya, mami kuat ya gitu. Jadi dan mereka juga mendukung lah gitu. Misalnya maminya mau latihan, tahu maminya ada lomba maraton, mereka juga nggak pernah rewel atau gimana, mereka mendukung. Dan suami aku juga misalnya waktu aku harus latihan, ya dia juga mau bantu. Misalnya kalau ada harus antar anak atau gimana, dia mau mendukung lah gitu. Kan harus ada dukungan juga ya dari suami. Mas Agus, aku 2 bulan lagi mau berangkat Berlin nih. Wah, maraton deh. Saya suka lari itu dari kecil ya, dari sini. Kebetulan saya tuh memiliki komunitas. Terus ada salah satu teman saya ini yang sekarang jadi ketuanya, itu dia hobi banget lari jarak jauh. Awalnya sih kita larinya ya 21 kilo ya. Berhasil Virgin HM-nya di Bali waktu itu ada. Terus dia bilang ada nih yang namanya WMM, World Major Marathon seri, ada 6. Yuk kita mulai yuk, kita mau lari di Berlin. Kita sih cuma mikir, jalan-jalan lah kita ke Berlin, rame-rame nih. Udah oke. Tapi kita latihan juga di saat itu. Saya sama salah satu coach memang sudah bergabung dengan coach itu latihan. Tapi pada saat itu pikiran saya cuman, fun-fun aja, happy-happy aja, lari-lari yang santai. Di negeri orang, cuacanya juga bagus. Sampailah kami di Berlin. Nggak nyangka ternyata 42 kilo tuh jauh banget, jaraknya jauh. Dan segala yang tadinya happy setelah HM lewat, sumpah serapah udah mulai keluar, terakhir jauh banget sih gerbang finishnya. Begitu finish, wah marah-marah, gila lo pegal nggak enak-enak. Tapi kita kan jalan-jalan tuh sesudah maraton. 2 hari kemudian langsung gini, kita mau ikutan apa lagi ya?
nggak tahu WMM loh. Jadi cuman gara-gara lari-lari aja gitu, dan temen saya ngajakin lari kan. Terus begitu saya ikut program latihan sama coach, jadi 3 bulan, 4 bulan sebelum Bali Marathon waktu itu, terus ternyata muterin satu lapangan 400 meter aja tuh saya wow, ngos-ngosan ya gitu, beda gitu sama latihan lari di jalan deket rumah atau di treadmill di gym gitu. Terus habis itu ternyata lari ini ada programnya gitu. Ya, angkat lagi. Nah, belakangnya jangan gitu. Good. Nah, lagi good. Ya udah, saya sih ikutin aja karena kan udah terlanjur daftar Bali Marathon dan memang kayaknya ya oke lah, memang harus latihan gitu. Jadi otomatis begitu ikut race terus wow, ternyata bagus sekali gitu. Mungkin saya ikut yang Bali ya. Dari itu baru saya kayaknya I like running gitu. So ya udah, jadi berkelanjutan lah. Ternyata lari itu ada WMM, terus ada yang lainnya. Jadi beneran saya start from zero yang nggak tahu apa-apa, yang terlanjur karena kena challenge ikut, sampai akhirnya ini enak ya gitu. Ternyata di lari itu ada dunia tersendiri, ada ilmu tersendiri, ada hal lain tersendiri yang kita bisa pelajari, dan kebetulan itu cocok buat saya. Terus terang aku dulunya tuh udah mulai lari-lari gitu ya, tapi aku nggak pernah nyobain jarak maraton 42 kilo gitu. Aku waktu itu diajakin sama salah satu teman aku. Nah, dia bilang, "Wah, lu harus coba maraton. Dan coba yuk kita maratonnya tuh yang major gitu. Karena di situ larinya lah asik banget, katanya, beda euforianya apa." Dan aku mikir gitu, kayaknya gila, aku nggak pernah lari maraton, dan maksudnya nggak pernah kepikir banget gitu sampai lari ke luar negeri gitu kan. Wah, kayaknya effort banget ya kalau lari sampai harus ke luar negeri gitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Nah, jadi ya udah akhirnya persiapan, dan waktu itu ngobrol sama Mas Agus Prayogo. Terus aku cerita, "Wah Mas Agus, aku 2 bulan lagi mau berangkat Berlin nih." "Wah, maraton teh?" "Iya." "Teh Sally udah pernah maraton belum sebelumnya?" "Belum." Terus, "Wah teh jangan ini ya," gitu. Maksudnya maraton ya, Mas Agus ngasih tahu gitu kan, maraton tuh perlu latihan yang cukup gitu. Nggak 42 kilo itu bukan jarak yang main-main, dan even kita udah latihan cukup pun kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi selama jarak 42 kilo gitu. Jadi apapun bisa terjadi, latihan udah cukup pun kita bisa kram lah, bisa apalah gitu ya, karena itu jarak yang panjang ya. Aku bilang, "Hati-hati teh, pokoknya ya harus latihannya harus ini ya, wah, jangan sampai nggak finish," katanya. Udah, aku dari situ ada rasa, wah gimana ya gitu. Udah jauh-jauh nanti pergi ke Berlin, gimana ya kalau nggak finish ya? Wah, harus latihan nih. Ada rasa ragu, takut, tapi ada rasa semangat juga ya, pengen. Pokoknya aku penasaran juga nih, harus bisa. Kenapa orang lain bisa, aku nggak bisa? Pengen coba. Nah, dari situ. Saya mulai berolahraga mungkin sekitar tahun 2017. Setelah mungkin belasan tahun tidak pernah olahraga sama sekali. Saya mulai pertama ikut iseng-iseng kan, diajakin teman-teman, karena memang kita yang bikin acara Kanisius CC 5K. Itu pertama saya ikut 5K. Dengan penuh kesulitan lari jalan, kebanyakan jalan sih 5K itu di sekitar Menteng. Setelah itu ada yang ngajak trail run. Saya ingat banget itu Sentul Ultra ya, 15K. Belum pernah
trail run seumur hidup, agak sok-sokan. 15 km itu saya selesai dalam waktu 7 jam. Dengan penuh luka-luka karena jatuh-jatuh, karena pakai sepatu asal sepatu, bawa ransel isi 5 apa 6 liter air waktu itu. Setelah itu saya merasakan bahwa kayaknya kok lari itu juga enak. Jadi akhirnya setiap hari Minggu saya daftar race apa aja yang ada di Jakarta, saya ikutin 5K terus selama mungkin 6-7 bulan. Baru habis itu saya naik sedikit ke 10K. Ikut 10K beberapa bulan, baru saya coba half marathon. Dan iseng-iseng sama teman-teman kita nyobain triathlon. Sama-sama punya value yang buat saya enjoy melakukannya dan saya dapat value-nya. Karena buat saya lari itu membuat happy. Tapi karena sudah mendarah daging gitu, jadi kayaknya buat saya juga sebuah sumber kebahagiaan.